Apa sih itu merger dan akuisisi? Merger disebut juga dengan penggabungan atau istilah lainnya adalah suatu proses hukum untuk meleburkan fusi suatu perusahaan sehingga perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar dengan atau tanpa likuidasi. Sedangkan akuisisi disebut dengan pengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan. Yang dilakukan itu biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau pengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Merger dan akuisisi sendiri itu memiliki model-model. Yang pertama itu ada model merger. Model merger itu terdiri dari 12 model. Yang pertama itu ada merger horizontal, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama atau serupa. Merger yang kedua itu merger vertikal, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam satu aliran produksi terhadap produk yang sama, yaitu merger dari perusahaan hulu dengan hilir. Dan yang ketiga ada merger tanpa dengan likuidasi. Merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang lenyap tidak dilikuidasi tetapi hak dan kontrak lainnya beralih secara langsung kepada perusahaan yang eksis setelah merger. Yang keempat ada merger konglomerat, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan yang satu sama lain tidak ada keterkaitan usaha sama sekali. Yang kelima, merger dengan likuidasi, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang lenyap kemudian likuidasi untuk kemudian dibereskan. Yang keenam, ada merger kongenerik, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan. Yang ketujuh, ada simple merger, merupakan bentuk prototipe dari merger yang merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan yang hak serta kewajibannya dialihkan langsung kepada perusahaan yang eksis setelah merger. Yang kedelapan ada merger praktis, merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana dalam deal merger tersebut tidak dilakukan pembayaran tunai terhadap harga saham perusahaan target tetapi ditukar dengan perusahaan permerger. Yang ke-9 ada merger segitiga, merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana anak perusahaan permerger dileburkan ke dalam anak perusahaan dari perusahaan permerger. Yang ke-10 ada merger segitiga terbalik, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana anak perusahaan permerger dileburkan ke dalam perusahaan target merger. Yang ke-11 ada merger dengan metode pembelian, yaitu merger di antara dua atau lebih perusahaan dengan memakai metode akuntansi yang didasari kepada pembelian berdasarkan harga pasar dalam menilai perusahaan merger. Dan yang terakhir itu merger dengan metode pooling of interest. Ini juga sama, merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan dengan memakai metode akuntansi, tetapi didasarkan kepada nilai buku dalam menilai perusahaan target, seperti balance sheet di antara kedua perusahaan tersebut digabung. Selanjutnya itu model akuisisi. Model akuisisi sendiri ada 15 model. Yang pertama itu akuisisi horizontal, merupakan akuisisi suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam satu mata rantai produksi. Yang ketiga, akuisisi kongenerik, yaitu akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama. Yang keempat, akuisisi konglomerat adalah akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak terkait secara vertikal ataupun secara horizontal. Yang kelima, akuisisi eksternal, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dari kelompok perusahaan yang berbeda. Yang keenam, itu ada akuisisi internal, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama. Yang ketujuh, akuisisi saham, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan di mana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target. Yang kedelapan itu akuisisi aset,
yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, di mana yang diakuisisi atau dibeli adalah sebagian besar atau seluruh aset dari perusahaan target. Yang kesembilan ada freeze-out, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, di mana setelah pihak pengakuisisi menguasai dan mengendalikan perusahaan target. Yang ke-10 ada squeeze-out, merupakan pihak pemegang saham minoritas yang dikeluarkan secara paksa, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak betah lagi di perusahaan target. Yang ke-11 akuisisi strategis, merupakan akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan dengan motif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan target. Yang ke-13 akuisisi finansial, merupakan akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang ke-13 ada LBO, adalah suatu variasi dari akuisisi atau takeover yang dilakukan dengan teknik-teknik dan tujuan tertentu. Yang ke-14 ada akuisisi kegiatan usaha, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, di mana yang diakuisisi dari perusahaan target adalah hanya kegiatan usahanya, termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada MBO, atau transaksi MBO ini pada prinsipnya menggunakan teknik-teknik LBO. Hanya saja, dalam MBO ini pihak manajemen suatu perusahaan yang terlibat dalam melakukan transaksi atau membeli saham dari perusahaan yang dipimpinnya atau perusahaan dalam satu grup dengan perusahaan yang dipimpinnya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi. Yang pertama itu perencanaan dan strategi, yang kedua diligence atau uji tuntas, yang ketiga itu penilaian dan negosiasi, yang keempat pembiayaan merger dan akuisisi, yang kelima itu persetujuan dan regulasi, yang keenam itu implementasi dan integritas, yang ketujuh itu ada evaluasi dan pemantauan. Dan terdapat dasar hukum merger dan akuisisi. Yang pertama itu ada UU PT dan peraturan pelaksanaannya, yang kedua ada KUH Perdata atau aspek perikatan, yang ketiga itu ada regulasi dan pasar modal PMA dan BUMN, yang keempat itu ada UU anti monopoli dan regulasi terkait, yang kelima itu regulasi sektoral, perbankan, perdagangan, industri dan jasa. Dan terdapat juga larangan-larangan dari merger dan akuisisi. Yang pertama itu ada larangan monopoli, larangan persekongkolan, larangan diskriminasi, larangan predatory, pricing, larangan hambatan masuk, dan larangan penguasaan bersama. Selanjutnya ada merger dan akuisisi anti monopoli. Merger dan akuisisi harus diawasi agar tidak menimbulkan monopoli dan melanggar hukum persaingan usaha yang sehat. Merger yang menghasilkan perusahaan dengan posisi dominan dapat dilarang jika menghambat persaingan, mencegah konsumen mendapatkan barang atau jasa yang bersaing, menghambat teknologi dan pesaing baru masuk pasar, dan menyebabkan jabatan rangkap atau pengusahaan saham yang berlebihan. Dan untuk menghindari monopoli perlu diperhatikan yang pertama itu jumlah pelaku pasar dalam produk terkait, yang kedua besarnya pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan hasil merger. Terus ada faktor tambahan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kecenderungan arah perubahan kondisi pasar, yang kedua itu kondisi finansial dari pelaku pasar, yang ketiga itu kemudahan mendapat jalan masuk ke pasar, yang keempat itu ketersediaan produk substitusi, yang kelima itu market performance, dan yang terakhir itu syarat-syarat penjualan produk. Pertanyaan pertama, apa pengertian merger dan akuisisi? Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, sedangkan akuisisi pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh sahamnya. Pertanyaan kedua itu, jelaskan pengertian model merger vertikal dengan model akuisisi vertikal. Merger vertikal merupakan proses penggabungan dua perusahaan yang berada pada tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan. Sedangkan akuisisi vertikal merupakan proses pengembalian atau pengambil alihan satu perusahaan oleh perusahaan lain dalam rantai pasokan yang berbeda. Pertanyaan pertama, sebutkan tindakan lain yang rentan dan dapat menimbulkan posisi dominan yang dilarang oleh ketentuan anti monopoli. Jawabannya adalah membatasi peredaran dan penjualan barang atau jasa, melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, menolak pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya, dan melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa. Yang selanjutnya adalah jelaskan model akuisisi vertikal.
Contoh akuisisi vertikal adalah ketika sebuah perusahaan kopi membeli perkebunan kopi untuk memastikan pasokan bahan baku. Misalnya jika suatu perusahaan mengakuisisi perkebunan kopi, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya pembelian dengan mengendalikan rantai pasokannya sendiri. Perusahaan bisa lebih efisiensi dalam produksi dan menjaga stabilitas harga bahan baku. Yang selanjutnya adalah contoh merger vertikal. Contoh merger vertikal adalah ketika pabrik mobil bergabung dengan perusahaan pemasok ban. Dengan bergabungnya kedua perusahaan pabrik, mobil dapat memperoleh ban dengan harga yang lebih stabil. Dan secara keseluruhan, merger vertikal ini bertujuan untuk menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir agar bisnis menjadi lebih kuat dan kompetitif. Yang selanjutnya sebutkan dasar hukum merger akuisisi. Yang pertama ada UPT dan peraturan pelaksanaannya, kedua KUH Perdata atau aspek perikatan, yang ketiga regulasi pasar modal PMA dan BUMN, yang keempat UU anti monopoli dan regulasi terkait, yang kelima regulasi sektoral perbankan, perdagangan, industri dan jasa. Yang selanjutnya, apa tujuan dari merger dan akuisisi? Yang pertama, menambah daya asing perusahaan. Yang kedua, mencapai efisiensi operasional. Yang ketiga, menyeimbangkan portofolio. Yang keempat, memperluas ukuran perusahaan. Yang kelima, meningkatkan teknologi perusahaan. Yang keenam, mengalihkan bisnis ke bisnis baru. Yang selanjutnya, jelaskan pengertian model merger horizontal dengan model akuisisi horizontal. Jawabannya adalah merger horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama dan pada tingkat produksi yang sama, sedangkan akuisisi horizontal adalah proses pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain dalam industri yang sama dan pada tingkat produksi yang sama. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan merger dan akuisisi. Dalam merger, perusahaan yang bergabung bubar, sedangkan dalam akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tetap ada tetapi pemiliknya berubah. Perbedaan yang lain, merger menghasilkan perusahaan baru, sedangkan akuisisi mempertahankan perusahaan yang mengakuisisinya. Yang pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor yang mendorong perusahaan untuk melawan merger dan akuisisi? Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Kedua, meningkatkan sinergi operasional dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, memperluas usaha atau bisnis perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manajemen dan atau teknologi.